Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu-ibu jamaah salat Isya beserta tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam ini kita masih bisa melanjutkan salat tarawih secara berjamaah. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita bacakan, semoga tercurah pahalanya ke gunungan alam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bahwa Islam itu adalah agama samawat yang mana di dalamnya mengajarkan tentang ketauhidan. Dikuatkan dengan surah Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kemudian juga kita lihat di akhir surah Al-Kahfi, wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Di sini perlu kita mendalami apa sebenarnya yang dimaksud dengan esa. Apakah kita mengesahkan Tuhan atau diri kita yang kita esakan kepada Tuhan? Dari penjelasan ayat ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu mengesahkan Allah. Kenapa? Karena sejak azalinya, sejak sedia kalanya Allah itu telah esa. Di dalam ayat yang lain lebih ekstrim lagi, Allah menegaskan, menerangkan tentang dirinya, la ilaha illa ana innani anallah. Tidak ada Tuhan selain aku, innani anallah, aku adalah Allah. Berarti yang perlu kita esakan adalah keteledoran kita terhadap diri kita. Kadang-kadang kita merasa ada perbuatan, merasa ada penglihatan dan sebagainya. Sementara Allah sendiri menegaskan yang ada hanya Allah. Adanya Allah secara mutlak. Adanya Allah tidak dilalui oleh sesuatu. Dia kidam. Maka segala yang ada, segala yang muncul saat ini tentunya terbit yang maha ada. Kalaupunlah kita katakan kita ada, tapi adanya kita ini karena diadakan, maka hukumnya kalaulah diadakan, maka hakikatnya itu tidak ada. Berarti yang sebenar ada adalah yang maha ada. Kalau yang maha ada itu yaitu Allah, maka yang muncul, yang ada saat ini semuanya terbit dari yang maha ada. Maka disinilah kita paham, disinilah kita sadar segala aktivitas kita, segala perbuatan kita itu terbitnya dari yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita jangan hanya saja mengatakan mengesahkan Allah, tetapi dalam prakteknya kita tidak mengesahkan.
Bukankah makna esa itu tunggal? Tunggal itu tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang itu hanya dia semata-mata. Kalau hanya dia semata-mata, berarti kalau adalah perbuatan itu pada sebenarnya, pada hakikatnya itu datangnya dari perbuatannya. Kalaulah penglihatan ada, maka penglihatan itu sesungguhnya dari penglihatannya. Maka di dalam kitab Darun Nafis yang harus kita esakan paling tidak ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang kita esakan itu pertama adalah af'al Allah, disebut dengan wahdatul af'al atau tauhidul af'al. Mengesahkan segala perbuatan yang ada, pada hakikatnya itu Allah yang menjadikan segalanya. La tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tak bisa bergerak segala sesuatu walaupun sebesar zarah kecuali dengan izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu juga perbuatanmu. Maka cara pemakaian bagi diri kita, segala gerak yang kita lakukan ini hakikatnya itu adalah gerak daripada Allah, berarti gerak kita sudah tidak ada. Inilah yang dimaksud dengan mengesahkan perbuatan Allah. Kemudian tauhidul asma atau wahdatul asma, mengesahkan nama. Segala nama yang muncul yang ada di permukaan bumi ini pada hakikatnya menunjukkan kepada nama yang satu, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena munculnya nama itu terbit dari dirinya. Kalau tidak ada dirinya, maka nama-nama yang ada tidak ada. Kita boleh contohkan. Kita punya keluarga saudara di dalam rumah kita, ada abang, ada adik, jumlahnya ada 10 orang. Dari 10 orang ini ada laki-laki, ada perempuan dan mempunyai nama yang berbeda-beda. Tapi munculnya nama yang berbeda-beda dari jumlah 10 orang itu adalah dari Bapa yang satu. Maka kalau munculnya dari satu, kalau Bapa itu marganya selian, maka anak yang 10 yang berbeda namanya tadi juga selian. Inilah menunjukkan nama yang banyak pada hakikat menunjukkan nama yang satu. Karena terbitnya banyak ini dari yang satu. Ini yang kita esakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tauhidus sifat. Mengesahkan segala sifat-sifat yang ada adalah sifatnya Allah. Sifat yang ada pada kita ini, inilah bukan sifat kita, tetapi itu adalah sifat Allah. Maka sadar kita sesadarnya kita, itu adalah sifat Allah, berarti kita sudah mengesahkan sifat Allah. Bagaimana buktinya? Bagaimana prakteknya? Kita bisa mendengar karena diberi pendengaran oleh Allah. Kita bisa berkehendak karena diberi kehendak oleh Allah. Kita bisa mengetahui karena diberi pengetahuan oleh Allah. Maka kita tarik ke atas. Kalaulah kita bisa mendengar karena diberi pendengaran oleh Allah, maka sesungguhnya yang mendengar itu siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un basir. Maka di sinilah kita sadar, oh ternyata telinga tidak bisa mendengar. Kalau tidak diberi pendengaran oleh Allah, maka esalah sifat hanya ada sifat Allah. Kemudian tauhiduz zat. Zat itu adalah diri. Diri itu adalah wujud yang ada. Segala yang ada terbit dari yang satu. Maka diistilahkan oleh ulama syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah. Satu nyata kepada yang banyak, banyak nyata, banyak timbul daripada yang satu. Contoh, timbulnya batang, dahan, daun, buah dan sebagainya itu daripada biji. Ini disebut syuhudul wahdah, terbit dari satu. Jadi batang, jadi dahan, jadi tangkai, jadi buah, bunga dan sebagainya. Pandang yang banyak, dahan, cabang, buah, batang itu terbitnya daripada biji. Maka itu semuanya timbulnya, munculnya dari biji. Maka segala yang ada itu munculnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita menyadari meyakini
kedudukan Tuhan kita, bahwa Dia esa. Kalau Dia esa segalanya, Dia yang kuasa, Dia yang melihat, Dia yang mendengar, Dia segala-galanya. Apa janji Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang telah tahu, takut tentang kedudukan Tuhannya, artinya dia tidak mengakui pendengar itu pendengarannya, penglihatan itu bukan penglihatannya, ilmu itu bukan ilmunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tidak menturutkan hawa nafsunya, keakuan ada pada dirinya, tapi dia bersifat la haula wala quwata illa billah, maka janji Allah bagi orang tersebut adalah surga ma'wa, surgalah tempatnya. Inilah hadirin rahimakumullah, tentunya pentingnya kita mengesahkan Allah, bukan hanya segera ucapan saja, bukan hanya segera kata-kata saja, tapi lebih daripada itu adalah prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Paling mudah lagi kita bergerak karena digerakkan oleh Allah, kita hidup karena dihidupkan oleh Allah, kita melihat karena diberi penglihatan oleh Allah. Tarik satu kesimpulan, maka yang melihat, yang hidup, yang mendengar itu Allah. Sudah habis semuanya kita esakan. Mudah-mudahan segala aktivitas, segala amal yang kita lakukan ini semuanya kita kembalikan atas pertolongan Allah. Maka disebutlah segala perbuatan, segala kelakuan kalau tanpa izin Allah tidak bisa kita kerjakan. Ternyata izin Allah itu tidak lain daripada kuasanya, kehendaknya, pendengarannya, penglihatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memotivasi kita sehingga kita bisa mendalami tentang ketuhanan, sehingga benar-benarlah apa yang kita puji, apa yang kita sembah yaitu Allah, benar-benar Allah yang sebenarnya, bukan Allah bayang-bayangan atau Allah hayal-hayalan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.